Amin Aluputis. Saya Dewi Haryani, SPD dari SD Negeri 1 Karangbaru. Berikut ini demonstrasi konseptual. Modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Sebelum kegiatan itu kita laksanakan, izinkan saya melakukan pro-observasi kepada Ibu terlebih dahulu. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, saya ingin menyampaikan kepada Ibu tentang rubrik penilaian pada proses coaching. Jadi pada proses coaching ini Ibu jangan lupa untuk menyesuaikan, menggali solusi masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut dengan kearifan, kemitraan, dan mengembangkan potensi terhadap coaching. Nah, izinkan saya menanyakan 3 pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertanyaan pertama Ibu, pada proses coaching nanti kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan di situ Bu, yang pertama itu mendengar aktif dari apa saya sebagai host akan mendengar aktif dari apa yang disampaikan oleh si coaching. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi yang pertama kali ya tentang mendengar aktif, kemudian tentang apa identifikasi masalah, kemudian tujuannya Bu, dan tanggung jawab. Baik, pertanyaan terakhir Bu, indikator ketercapaian dari tujuan Ibu mengembangkan coaching ini apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan dari coaching saya nantinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian si coaching dapat menemukan solusi dan langkah-langkahnya sendiri. Oke, baik Bu, demikian kegiatan pro-observasi kita, nanti akan kita lanjutkan setelah proses coaching itu ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum Pak Sugio. Waalaikumsalam Bu. Bu Sinta Bu namanya. Apa kabar Pak Sugio hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana ini kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Oh ya Pak, Bapak kan mengajar di SMA. Iya. Bagaimana keadaan anak SMA sekarang? Ya ini kan Bu, kita lagi ujian bukan? Iya. Terus belajar bukan? Iya. Jadi saya sebenarnya ada yang saya sampaikan kepada Ibu, saya ada masalah Bu tentang anak saya Bu. Masalah apa itu ya Pak? Itulah Bu, ada anak saya bukan, dulunya dia di kelas 2 Bu, atau Iya. kelas 11 itu semangat belajarnya tinggi Bu, tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun Bu. Nah itu masalahnya Bu. Apa yang menyebabkan semangat anak itu menurun Pak? Jadi bukan kemarin setelah saya datangi, Iya. saya panggil bukan ke ruangan saya tanya face to face bukan, akhirnya dia bercerita Bu tentang kondisi yang dialami Bu. Ternyata Bu dia mengalami hal yang sangat berat, yaitu keluarganya Bu, orang tuanya kedua orang tuanya sedang broken home Bu, atau sedang ribut sehingga mengakibatkan anak ini terjadi penurunan Bu semangat belajarnya Bu. Nah itu Bu. Oh, jadi masalahnya ada anak Bapak yang menurun semangat belajarnya karena orang tuanya bercerai gitu Pak? Iya Bu, bercerai Bu. Kira-kira apa solusi yang bisa Bapak ambil? Jadi bukan beberapa hari ini karena saya sayang bukan kepada anak ini kan udah kelas 12 Bu atau kelas 2, saya khawatir nanti terjadi seperti ini terus itu kan berkelanjutan beberapa lama, jadi saya tidak ingin seperti itu. Akhirnya saya panggil bukan, saya beri sebentar waktu ini Bu supaya dia menghilangkan rasa kesedihannya. Saya sarankan kepada anak ini untuk sebentar waktu untuk tinggal di rumah neneknya Bu. Nah seperti itu Bu, supaya dia melupakan hal itu gitu, sehingga
sehingga bisa muncul kembali Bu rasa semangat dia belajar Bu, karena kan sayang sekali bukan seandainya nanti seperti itu terus kan bisa melakukan fatal, nanti bisa nilainya rendah atau tidak lulus Bu gitu. Gitu Pak ya. Iya. Oh iya Pak. Kira-kira anak Bapak itu kan ada levelnya tuh Pak. Iya. Kira-kira dia sekarang ini berada di level berapa gitu Pak? Kalau saya lihat Bu, karena dia drastis sekali Bu penurunannya, 5 ya Bu nilainya Bu, level 5 Bu, karena dulu ketika kelas 2 Bu, itu Bu, yang pertama Bu anaknya soleh Bu, Iya. tidak hanya soleh tapi cerdas, sama buruk waktu, dikasih PR itu Bu, tugas tuh tidak pernah dia telat ngumpulnya Bu, artinya semua guru memuji anak ini Bu. Tapi Bu, sekarang dengan adanya kejadian ini terhadap orang tuanya luar biasa Bu, tidak pernah ngomong, menyendiri, tidak semangat belajar tidak ada, berefek lah Bu dengan kejadian ini Bu. Nah gitu, efeknya luar biasa Bu. Jadi Pak kan Iya Bu. dengan solusi tadi, selain Bapak yang anak tersebut, siapa lagi yang Bapak libatkan dalam masalah anak itu? Ya gini bukan ya, yang masuk kelas itu kan Bu, kalau saya bukan di SMA itu kan bukan guru kelas Bu ya, artinya saya cuma ngajar kimia, kan ada guru-guru yang lain. Nah saya berpesan kepada guru-guru yang masuk ke situ untuk melebihkan perhatiannya Bu, untuk selalu memberikan motivasi Bu, sehingga nantinya dia bisa muncul kembali Bu, karena kalau tidak diberikan motivasi ya kan Bu, itu kan terus menerus Bu dalam kondisi seperti itu. Nah jadi saya mengajak pada guru-guru yang lain Bu kan, untuk bisa memberikan motivasi sama-sama Bu. Memang saya bukan tidak melibatkan BK, karena kan nanti saya khawatir bukan nanti takut banyak tahu, artinya cukup guru aja dulu. Alhamdulillah memang Bu, selama saya libatkan guru-guru, kemudian saya lebihkan perhatian saya kepada anak itu, saya selalu tanya Bu, sampai PR-nya wajah-wajahnya saya perhatikan Bu. Nah, kalau seandainya dia nggak ada wajah Bu, saya mau memberikannya Bu, supaya ada yang masih perhatikan Bu. Selama ini tidak yang perhatikan Bu, orang tuanya tidak pernah perhatikan dia sama sekali gitu kan. Jadi saya kepingin anak ini saya menganggap sebagai tuan saya sendiri, supaya ke depan dia punya cita-cita Bu, cita-cita dia itu bisa tercapai Bu, apa yang dia inginkan Bu. Oh gitu ya Pak. Iya. Setelah Bapak libatkan guru-guru yang lain dan Bapak sendiri sudah membimbing dia, Iya, Bu. kira-kira ada nggak peningkatan untuk anak itu? Jadi bukan selama guru-guru yang lain juga memberikan arahan yang sama Bu dengan saya. Jadi kami Bu sebelum memberikan arahan itu Bu kan, kami duduk dulu Bu, rapat bukan, artinya yang masuk situ bukan, artinya supaya satu bahasa gitu, satu bahasa, satu perlakuan. Akhirnya setelah dipraktekkan selama 1 minggu Bu, jadi perubahan Bu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit Bu sudah mulai perubahan Bu. Nah seperti itu Bu. Setelah banyak upaya yang Bapak lakukan Iya. pada anak tersebut, Iya. kira-kira anak tersebut sekarang itu berada di level berapa Pak? Ya Bu, karena kan Bu setelah kami berkolaborasi nih Bu kan, dengan Iya. banyak guru, banyak teman Bu kan, artinya dengan banyak memperhatikan gitu, sudah naik Bu. Artinya selama 2 minggu ini saya sudah merasa gembira Bu. Kenapa? Yang saya inginkan sudah muncul Bu. Artinya dulu dia bisa dapat apa, ini sudah muncul apa lagi Bu. Jadi saya sudah bergembira dengan ya rekan-rekan Ibu, kemudian rekan-rekan saya di guru di sana juga memberikan apa masukan kepada saya, dan sudah saya lakukan. Alhamdulillah sudah jadi perubahan Bu. Jadi anak saya sekarang ini setelah saya berkolaborasi dengan guru-guru itu sudah meningkat Bu. Artinya sudah seperti ketika dia kelas 2 dulu Bu, sudah 8 Bu. Nah gitu Bu. Iya. Kira-kira Pak ya, setelah kita berbincang sharing tadi banyak hal, Iya. jadi kira-kira apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Ya saya bukan alhamdulillah merasa senang melakukan, artinya sudah curhat ya kepada ibu sudah memberikan masukan kepada saya, sudah memberikan solusi, dan alhamdulillah masukan-masukan dari ibu itu yang tanya kepada saya sudah saya lakukan, dan ternyata alhamdulillah memang Bu yang ibu katakan itu sudah berhasil Bu, sudah berhasil seperti yang saya inginkan Bu. Jadi Pak Subio, kira-kira masih ada hal nggak yang perlu kita bicarakan lagi? Jadi sepertinya sudah bukan anak sudah berubah bukan, sudah seperti yang saya inginkan, seperti dulu lagi gitu kan. Semangat dia sudah muncul gitu kan, sudah senang lah bukan, sudah
mau bermain-main dengan temannya, dengan guru juga sudah mau bersapa gitu kan, sudah mau salaman. Dulu kan Bu, kalau ketemu nggak mau Bu, diam saja gitu kan. Sekarang sudah seperti dulu lagi lah Bu, sudah bergembira, sudah tugas sudah dilaksanakan dengan waktu. Bahkan anak ini Bu, pada kasih PS sama gurunya Bu kasih 3, minta 10 dia Bu. Kan luar biasa kali Bu. Tidak ada yang seperti itu, cuma dia sendiri. Jadi ketika seperti itu guru-guru merasa apa gitu Bu, sangat terpukul gitu Bu kasus seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang ya dengan ibu bertanya kepada saya, ya menggali saya, akhirnya sudah muncul lah Bu. Nah, sudah seperti semula lagi Bu, gitu Bu. Jadi kan Pak, dengan apa tuh sudah telah kita bincang, saya kira nggak ada lagi yang mau dibahaskan itu. Alhamdulillah udah selesai Pak. Dari perbincangan Bapak tadi, saya lihat dari awalnya Bapak belum menemukan solusi untuk anak Bapak yang orang tuanya bercerai itu. Setelah kita ada berbincang-bincang semua kali ini, alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan solusinya. Dan saya harap Bapak melakukannya setiap saat kepada anak itu supaya nanti minat belajarnya tidak menurun lagi. Iya Bu, terima kasih semua Bu ya atas bimbingan Bu ya. Iya. Bimbingan Ibu, mudah-mudahan ini terus saya ingat Bu ya. Saya ingat dan terus saya lakukan Bu. Gitu Bu. Kalau udah sampai di situ dulu, di sini dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana perasaannya setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Perasaan saya senang. Alhamdulillah. Nah, tadi ketika saya amatin kegiatan coaching Ibu bersama Pak Sudio ya Bu. Nah, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan Bu terkait pasca observasi ini Bu. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Yang sudah saya lakukan terhadap si coaching yaitu sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan si coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, dan kemudian lagi menjawab pertanyaan dan membuat pertanyaan apa yang terbuka kepada si coaching. Oke, baik Bu. Nah, benar sekali ya Bu ya, sudah terlihat jelas tadi yang Ibu lakukan coaching bersama Pak Sudir. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching tadi Ibu lakukan bersama Pak Sudir? Saya akan mengembangkan cara saya akan mengharap akan mengembangkan proses apa saya tuh proses terta, yaitu tujuan, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian merencanakan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Dan saya akan melakukan proses itu Bu pada rekan saya dan pada murid saya juga. Akan saya lakukan di sekolah setiap harinya. Oke, baik. Nah, terima kasih kepada Bu Yusnita kegiatan observasi hari ini. Saya sangat senang. Semangat Ibu dalam proses coaching hari ini. Harapannya semoga proses ini terus berlanjut ya Bu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sudio. Waalaikumsalam Bu Yusnita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ini kan Bapak nanti mau melakukan coaching bersama Ibu Dewi gitu ya? Iya Bu. Jadi kan Pak, sebelum Bapak melakukan coaching itu, saya ingin memberitahu tata cara penilaiannya. Nanti yang akan saya nilai di situ adanya kerja sama Bapak dengan coaching, kan? Kemudian kira-kira Pak, sebelum melakukan coaching itu apa yang sudah Bapak persiapkan?
Ya, jadi Bu, yang sudah persiapkan pertama dengan kunci saya itu menentukan jadwal Bu, menentukan jadwal, kemudian tempat Bu yang senyaman mungkin Bu. Nanti harapannya ketika kami melakukan coaching itu dari kunci saya bisa muncul Bu, bisa muncul ide-ide ataupun permasalahan-permasalahannya. Kemudian dari perusahaan itu kunci saya mampu mencari solusinya Bu. Setelah mencari solusinya sudah mampu, dan juga dia mampu juga melakukan dari solusi itu Bu. Nah itu Bu. Nah jadi Pak kan kemudian bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang Bapak inginkan? Ya, saya ingin bukan kunci saya ini nantinya tergali Bu ya, dengan perbincangan kami, kunci yang kami lakukan itu, kunci yang lakukan itu bisa nanti tergali ya, potensi-potensi ya pada kunci saya gitu kan. Saya ingin menggali potensinya, kemudian dengan cara arif ya Bu, arif yang dengan cara arif gitu, dengan kearifan gitu. Jadi kan Pak, berarti kan setelah itu indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran pengembangan yang ingin Bapak inginkan. Saya ingin Bu nanti kunci saya itu bisa terbuka, karena saya bisa terbuka menyampaikan dan saya bisa mendengar Bu, mendengar penuh lah Bu, mendengar penuh, kemudian setelah mendengar penuh saya konsentrasi. Kemudian dengan konsentrasi saya itu nanti kunci saya bisa bisa tergali gitu, bisa keluar potensi-potensinya, kemudian masalah yang dihadapi juga nanti kita selesaikan Bu. Nah, seperti itu. Baiklah Pak, dari semua yang sudah Pak sebutkan tadi, sekarang saya kira sudah cukup observasi saya. Ya. Untuk sekarang silakan Bapak lanjut untuk coaching bersama Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini mengajarnya? Alhamdulillah Pak. Murid pembelajaran berjalan dengan baik. Cuma ada sedikit masalah biasa ya Pak. Iya. Apa itu masalahnya Bu? Jadi gini Pak, izin waktunya ya Pak ya. Saya ingin bicara sama Bapak ini Pak. Jadi saya itu punya masalah dengan salah satu murid Pak. Iya. Jadi siswa ini belakangan ini dia bicaranya itu kasar Pak. Ketika saya menjelaskan pelajaran dia nggak fokus. Ketika jam istirahat usil dia dengan temannya Pak. Jadi saya tuh bingung saya bicara sama siapa gitu. Makanya saya hubungi Bapak gitu. Bapak gitu ya, gimana caranya bisa masalah saya bisa terselesaikan gitu. Yang sudah bilang apa Bu? Nah, jadi karena anak belakangan hari ini anak ini memiliki tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya kan Pak. Jadi awalnya saya melakukan pendekatan dulu nih Pak sama anak ini. Kenapa anak ini bisa berubah gitu Pak dari tingkah lakunya kan Pak. Kemudian kenapa tidak fokus ketika saya menjelaskan, juga tidak selesai baik tugas yang di sekolah dan tugas PR gitu. Jadi anak ini sih belum terbuka dengan saya gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau menurut Ibu anak ini kalau kita grade-kan itu Bu, level-kan dia level berapa nih Bu? Jadi kalau saya bilang perubahan anak ini sekarang ini berada di posisi 6 gitu Pak. Kenapa saya bilang 6? Karena memang perubahannya itu jauh kali gitu Pak. Karena biasanya anak ini tidak seperti ini. Kadang teman-temannya itu sering mengadu kepada saya, Bu, dia berkata kasar Bu gitu. Kemudian ketika saya tanya, tugasnya itu nggak pernah selesai gitu Pak. Jadi beberapa lagi Ibu bilang anak ini kata kasar Bu ya? Iya Pak. Orang tuanya apa? Apakah sudah Bu hubungi Bu? Nah jadi kan setelah saya melakukan pendekatan, anak ini kan kurang terbuka sama saya gitu kan Pak. Jadi saya mencoba berkomunikasi nih sama orang tuanya. Jadi orang tuanya saya undang Pak untuk membicarakan apalah keseharian saya bersama anak ini. Jadi dari komunikasi saya dengan orang tuanya ternyata
Pak, Oh, bukan di gitu. usianya gitu Iya, Pak. iya, iya. Jadi temannya ini anak-anak SMA gitu, anak SMP, bahkan Iya. ketika bapaknya keluar gitu, gabung dengan dia ikut gitu. Jadi Iya. kenapa dia bisa berkata kasar di sekolah? Mungkin ternyata pengaruhnya itu gitu Pak. Iya, kemudian Bu, kalau di sekolah apakah Ibu tidak melibatkan guru yang lain Bu? Nah, Asal Ibu sendiri gitu Bu? iya Pak, benar. Jadi Pak, saya setelah saya panggil orang tuanya kan Pak, saya menemukan apa penyebabnya gitu. Iya. Saya juga bertanya nih sama guru mata pelajarannya, maksudnya guru agama dan guru olahraga. Apakah anak ini sama gitu perlakuannya ketika jam mata pelajaran itu? Ternyata sama gitu. Sama Bu ya? Jadi dampaknya itu memang di semua gitu. Iya, iya, Bukan iya. cuma saya saja. Iya. Jadi karena kan di SD itu tidak ada guru bimbingan konseling. Iya. Jadi ya kalau kayak kami ini kan kita lah Pak menangani sendiri gitu Pak. Jadi ya karena saya bertanya dengan guru mampel ternyata perlakuannya sama. Iya. Jadi saya mengambil inisiatif gitu Pak untuk kerjasama gitu Pak sama guru-guru agar anak ini bagaimana mengembalikan gitu Pak ke posisi awal anak ini gitu Pak. Begitu ya. Selain mungkin guru agama nggak dilibatkan Bu? Pastinya Pak saya libatkan Pak, karena kan saya juga menyadari peran merubah seseorang itu kan bukan dari saya saja gitu. Iya. Saya butuh bantuan baik peran kepala sekolah yang mendukung, kemudian orang tuanya dan guru-guru mata pelajaran lainnya gitu Pak. Jadi setelah Ibu melibatkan orang tuanya, kemudian guru-guru juga yang ada di kelas itu Ibu libatkan, ada nggak perkembangannya Bu? Alhamdulillah kan Pak, setelah diskusi berkolaborasi dengan pihak-pihak tadi kan Pak, alhamdulillah anak ini dapat kembali karena ketika saya panggil orang tuanya gitu Pak, saya mengharapkan kepada orang tuanya untuk mengawasi anak ini, memilah gitu Pak mana temannya yang baik sesuai dengan usianya, sehingga apa yang didapatkan dari sosialisasi lingkungan itu tidak buruk. Jadi karena anak ini membawa ke sekolah, membawa dampak gitu Pak. Jadi alhamdulillah setelah kolaborasi itu, alhamdulillah anak ini sekarang ya lebih baik lagi kembali ke seperti semula karena sudah berteman dengan usianya gitu Pak. Jadi semulanya level berapa ada Bu? Nilainya berapa nih? Yang saya sampaikan tadi Pak, anak ini di posisi 6 gitu Pak, tapi setelah mendapat perlakuan yang tadi ya kan Pak, setelah koordinasi, kolaborasi gitu ya Pak, alhamdulillah anak ini mengalami peningkatan gitu Pak. Artinya perlakuan buruk dia selama kolaborasi ini sudah berkurang ya? Ada perubahan gitu Pak. Jadi seperti udah kembali seperti semula ya? Alhamdulillah gitu Pak, tapi ya tetap saya sebagai guru kelasnya terus memotivasi mendorong perubahan tersebut. Jadi kadang jam istirahat saya sering ajak dia ngobrol, sehingga pendekatan itu kan ada. Harapan saya juga anak ini kembalilah pada level awal gitu. Pada posisi ke-8 sih harapan saya. Jadi ini sudah berubah lah ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan perubahan ini terus dari peningkatan ya, tidak seperti di awal tadi Ibu bercerita. Jadi mudah-mudahan dengan cerita kita ini Ibu sudah menemukan solusi, sudah mengerti bagaimana apa yang dilakukan, dan alhamdulillah anak ini sudah berubah juga seperti yang diinginkan. Gitu. Alhamdulillahnya Pak gitu Pak. Jadi gimana perasaan setelah sudah menemukan solusinya bagaimana? Alhamdulillah sih Pak, setelah saya cerita sama Bapak ini kayak beban saya itu agak berkurang gitu Pak, karena anak ini kan biar bagaimanapun juga siswa itu menjadi tanggung jawab kita ya. Kita dituntut bagaimana menciptakan generasi yang berakhlak gitu ya, harapannya baik di sekolah dan baik di keluarga dan lingkungan. Gitu. Saya juga terima kasih kepada Bapak yang meluangkan waktunya mendengarkan saya dan menunjukkan bagaimana saya mencari solusi dari permasalahan saya. Saya juga terima kasih kepada Ibu yang sudah maulah apa yang saya katakan dengan Ibu sudah lakukan, bagus sekali Bu ya. Pertanyaan saya itu sudah menggali dari Ibu. Alhamdulillah sekali Pak. Sudah menemukan
solusi, kemudian apa yang harus dilakukan sudah tahu langkah-langkahnya apa, sehingga alhamdulillah setelah melakukan itu ada juga sudah berubah seperti yang diinginkan seperti semula Bu ya. Dapat angka 8 Bu ya. Alhamdulillah, harapannya kita gitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sugio. Waalaikumsalam Bu. Ya. Saya kan tadi sudah mengamat Bapak bersama Ibu Ya. Dewi melakukan coaching. Ya. Jadi saya lihat di situ sudah ada kriteria yang apa Ya. saya nilai itu sudah ada semua. Ya. Nah, jadi kan Pak, untuk lebih lanjutnya saya ingin sedikit menggali pengetahuan Bapak itu setelah Bapak melakukan coach itu. Iya. Jadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya, alhamdulillah Bu, tadi saya setelah melakukan coaching dengan Bu Dewi itu saya sudah melakukan alur tirta Bu, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian tujuan mengklasifikasi masalah, kemudian setelah itu sudah menentukan aksinya, gitu, sudah membuat rencana aksi, dan terakhir juga sudah setelah aksi tadi satu lagi bertanggung jawab Bu, ya bertanggung jawab terhadap apa yang diimbannya. Jadi alur kita itu sudah saya jalankan Bu, sudah jalankan antara saya coach dengan kunci saya Ibu Dewi tadi, sudah tujuannya sudah saya tanyakan, kemudian klasifikasi juga sudah, kemudian aksi nyatanya juga sudah gitu, dan terakhir adalah tujuan tanggung jawab juga Bu. Jadi kan Pak, tadi semua itu sudah baik. Iya. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, saya terus ingin mendalami alur kita ini supaya nanti saya terbiasa dalam melakukan coaching Bu, baik dengan siswa saya maupun dengan teman-teman sejawat saya yang sama-sama mengajar bukan, supaya terbiasa. Artinya nanti teman-teman saya juga merasa tidak malu menyampaikan hal masalahnya gitu kan. Kemudian setelah menyampaikan masalahnya ada solusi yang terbaik yang ditemukan Bu. Jadi saya ingin mendalami alur kita itu Bu. Gitu. Jadi saya rasakan Pak, Ya. dari pembicaraan kita ini, saya rasa apa yang Bapak sampaikan sudah mencakup. Saya rasa mungkin hanya sampai di sini Pak. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi kan nanti Bu Dewi akan melakukan coaching Bu ya. Bu Dewi sebagai coach dan Bu Sita sebagai coaching. Iya Pak, benar Pak. Jadi bukan saya sebagai observer ya, pra observer ini nanti Ibu sebagai coach dan Bu sebagai coach akan saya nanya Bu. Nanti di sini akan saya bicarakan tentang rubrik penilaian itu apakah sesuai dengan kita atau tidak. Kemudian Bu yang harus diingat dalam melakukan coaching nanti Ibu harus kearifan Bu kepada coach Ibu, kearifan, kemudian Ibu harus menggali potensi-potensi yang ada pada coach Ibu sehingga nantinya bisa muncul Bu potensi yang ada pada coach Ibu. Nah di sini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia saya tanya? Baik Pak, siapa? Oke, jadi pertanyaan Bu yang pertama, pertanyaannya kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Nah, pada proses coaching hari ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bersama coaching nanti ketika coaching itu mendengarkan secara aktif. Kemudian saya berusaha untuk bertanya dengan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Iya, oke. Terus Bu, pertanyaan kedua adalah bagian kompetensi utama yang secara spesifik yang di proses itu apa Bu? Nah, sesuai dengan proses coaching itu Pak, kompetensi-kompetensi yang ingin saya gali itu yang pertama adalah ya bagaimana saya
sebagai coach mampu mendengar aktif dari coaching. Kemudian saya mampu juga membuat pertanyaan yang terbuka dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan dapat solusinya dari permasalahan. Yang terakhir Bu ya, pertanyaan sebelum nanti melakukan coaching Bu ya. Yang terakhir, indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang ingin itu apa Bu? Nah, saya berharap ketika proses coaching nanti kan Pak, coaching dapat menemukan sendiri gitu Pak solusi dari permasalahannya. Gitu Pak, seperti itu. Jadi baik Bu, mudah-mudahan yang pertanyaan nantinya bisa dilakukan Bu ketika nanti melakukan coaching Bu ya. Baik Pak. Oke, baik Bu, mungkin ini dulu Bu pertanyaan observasinya Bu ya. Saya akhiri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yus. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Bu Yus. Bu Yus gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oh ya Bu Dewi, Bu Dewi punya waktu nggak sebentar? Saya kan mau sharing Bu Dewi. Boleh sih Bu. Apa kira-kira yang mau kita bincangkan hari ini Bu? Ini Bu, saya kan ingin bincangkan masalah pembelajaran saya di sekolah itu. Oh gitu ya Bu. Nah, setelah kita bincang ini apa yang Bu harapkan? Saya harapkan ke depannya ini Bu. Saya lihat di semester ini Bu, pembelajaran yang saya pelajaran itu anak-anak di situ kurang aktif itu Bu. Anak-anak kurang pasif. Jadi saya kan ke depannya kalau bisa anak-anak itu lebih aktif gitu Bu. Jadi itu menjadi permasalahan Bu Yus ya Bu. Anak-anak kurang semangat lah gitu ya Bu ya, kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, terkait masalah Ibu tadi gitu kan Bu, kalau saya mau boleh bertanya Ibu, jika kita tarik rentan masalah 1 sampai 10 gitu kan ya, masalah Ibu ini berada di posisi keberapa Bu? Kalau masalah pembelajaran saya sih Bu, saat ini berada di posisi ke-7 gitu Bu. Kalau untuk siswa saya ya berada di posisi ke-6 gitu. Nah, ya yang menjadi penyebab itu apa Bu? Yang menjadi penyebabnya mungkin kan Bu, ini cara saya mengajar itu mungkin monoton gitu, atau metode yang saya ambil itu untuk pembelajaran kurang bagus atau kurang menarik bagi anak, sehingga anak saya itu kebanyakan pasif. Pelajaran yang saya sampaikan itu lama dia cerna. Jadi itu yang menjadi masalahnya ya Bu ya, kegiatan Ibu mengajar itu ya Bu kurang aktif itu dia. Nah, untuk agar masalah itu terselesaikan apa yang Ibu lakukan? Saya pikir ya Bu, saya akan melakukan mencari solusi itu, membuat pembelajaran atau membuat media untuk kedepannya yang lebih menarik bagi anak. Kemudian saya mencari metode pembelajaran yang lebih membuat itu anak-anak itu bersemangat, agar kan Bu, jadi mereka itu nggak pasif lagi gitu. Sepakat yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai guru itu juga harus aktif ya Bu yang merancang pembelajaran menggunakan media sehingga anak-anak tadi aktif kembali ya. Nah, terkait yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu kapan itu Bu Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan itu Bu akan saya lakukan segera mungkin. Saya tidak supaya saya lakukan itu supaya tidak mengganggu teman yang lain. Saya lakukan itu setelah pulang sekolah atau setelah proses belajar mengajar berlangsung itu. Jadi Ibu akan melakukan bimbingan ya Bu ya, setelah jam pembelajaran atau jam pulang sekolah. Nah, setelah Ibu merencanakan dan melakukannya, harapan Ibu ketika kita ambil rentan ini Bu, level 1 sampai 10, harapan Ibu itu kedepannya Ibu berada di posisi berapa? Keinginan saya sih kalau saya berada di posisi 8
8, 9 atau 10 gitu Bu. Begitu juga dengan anak saya. Oh baik ya Bu. Nah, apa yang Ibu sampaikan tadi sepakat saya Bu. Ibu sudah menyampaikan masalah dan menemukan bagaimana cara untuk solusinya gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu pihak siapa saja pihak yang dapat Ibu libatkan agar masalah yang Ibu hadapi ini dapat terselesaikan? Yang saya libatkan di sini Bu, terutama ya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan saya melibatkan juga wali murid untuk saya apakan pada mereka itu biar mereka itu mau mengajar anak-anaknya di rumah gitu. Nah, berarti Ibu berkolaborasi gitu ya Bu ya, bersama kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan guru gitu. Nah, saya juga berharap apa yang masalah Ibu dengan solusi yang Ibu sampaikan dapat berjalan dengan baik. Nah, dari perbincangan kita kali ini kan Bu Yus, apa yang Bu Yus rasakan setelah Ibu cerita atau sharing sama saya? Yang saya rasakan sekarang ini, Ibu, alhamdulillah udah sedikit lega karena saya sudah dapat sharing dengan Ibu dan saya sudah mendapat solusi yang baik untuk anak saya ke depannya Bu. Alhamdulillah kalau Ibu Yus merasa lega gitu ya Bu setelah cerita sama saya, berarti Ibu itu percaya sama saya gitu ya Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih, apakah ada hal yang ingin sampaikan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup Bu. Berarti masalah ini sudah bisa Ibu temukan nih solusinya. Harapan saya Ibu bisa menjalankannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan gitu ya Bu Yus ya. Insya Allah Bu, saya akan melakukan apa yang Ibu harapkan. Saya rasa cukup Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Ibu telah bersedia untuk mendengar sharing saya. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu yang percaya kepada saya. Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu, Ibu sudah bersedia untuk mendengar sharing saya. Ya sama-sama Bu, saya juga berterima kasih Bu Yus percaya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Sugio. Tadi Bu Dewi sudah melakukan coaching Bu ya? Sudah Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya ingin merefleksi Bu ya, menanya kembali. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu. Baik Pak. Nah, sesuai kegiatan coaching tadi gitu ya Pak, saya berusaha dan sudah melakukan coaching dengan coaching gitu kan Pak, sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Saya berusaha untuk menanyakan tujuan, perbincangan, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian tanggung jawab gitu Pak, sehingga pada proses coaching tadi coaching tersebut bisa menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Pak. Kemudian yang terakhir Bu ya, Pak. Kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan Bu? Saya berharap kan Pak, pada proses coaching ini saya mampu melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Jadi sehingga saya juga mampu mengembangkan kompetensi saya gitu Pak di bidang coaching ini Pak. Jadi bisa harapan saya kegiatan ini sering saya lakukan gitu Pak. Jadi sudah baik yang dilakukan Bu ya. Jadi tak cuma dulu Bu untuk pasca observasinya. Alhamdulillah yang dilakukan sudah baik semua Bu ya. Oke Bu, kita akhiri Bu ya pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu.